Diisi banyak pemain diaspora, timnas Indonesia dapat sorotan tajam dari media Jepang. Sebelum gabung timnas Indonesia U20, Kurniawan mengaku sulit tinggalkan Como. Persija hadapi Dewa United, Carlos Pena cari cara terbaik untuk kalahkan Dewa United. Van Dijk ragukan Kluivert tak akan mampu bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bojan Hodak waspadai kembalinya Galih Freitas, Persib Bandung mengaku sulit hadapi skuad penuh PSIS. Banyak pemain diaspora, timnas Indonesia dapat sorotan tajam dari media Jepang. Media Jepang baru-baru ini menyoroti timnas Indonesia yang saat ini banyak diisi oleh pemain diaspora Belanda. Bahkan, mereka juga menyebut bahwa separuh dari timnas Indonesia saat ini adalah pemain Belanda. Memang tak dipungkiri bahwa saat ini PSSI sedang gencar-gencarnya mendatangkan pemain diaspora dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, PSSI setidaknya sudah mendatangkan 15 pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, di antaranya Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Rafael Stuik, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Nathan Choe Aon, Marten Pas, Mees Hilgers, Eliano Reiders dan Kevin Dix. Belum lagi kedatangan Ula Romeni yang saat ini tengah merampungkan proses naturalisasinya, bahkan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Tentunya, itu akan menambah jumlah pemain diaspora di tim senior Indonesia. Dari hal itulah, media Jepang, Sportsball JP, menyoroti skuad timnas Indonesia yang diisi oleh pemain diaspora dari Belanda dan tentunya, masih bertambah lagi pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda, tulis Sportsball JP dalam ulasannya yang dikutip pada Kamis, 6 Februari 2025. Daftar pemain naturalisasi terus bertambah, dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi, tambahnya. Lebih lanjut, Sportsball JP juga menyebut bahwa bukan tidak mungkin pemain lokal asli Indonesia sudah tidak ada lagi di skuad timnas Indonesia jika PSSI terus-menerus mendatangkan pemain diaspora. Apalagi, saat ini pemain lokal di timnas Indonesia yang masuk starting 11 hanya 2 pemain saja, yakni Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik, pemain lokal, sama sekali, di timnas Indonesia, tulis Sportsball JP menutup ulasannya. Memang apa yang diulas oleh media Jepang ada benarnya. Sebab, program naturalisasi merupakan program jangka pendek yang bertujuan untuk menaikkan kelas suatu tim nasional. Dalam hal ini, tujuan PSSI mendatangkan beberapa pemain diaspora untuk menaikkan kualitas timnas Indonesia, agar bisa masuk Piala Dunia 2026 dan meningkatkan daya saing bagi pemain lokal. Tapi, PSSI tidak boleh terus terlena dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora. Sebab, PSSI juga harus membenahi grassroots sepak bola nasional agar di masa yang akan datang bisa muncul bibit-bibit unggul yang bisa menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia. Sebelum gabung timnas Indonesia U20, Kurniawan mengaku sulit tinggalkan Como. Kurniawan Dwi Yulianto mengaku sulit meninggalkan Como 1907 demi tanggung jawab baru di timnas Indonesia U20. Legenda sepak bola Indonesia itu sempat 3 tahun berkarier bersama klub asal Italia tersebut. Tak ayal, pelatih berusia 48 tahun itu merasa sulit berpisah dengan tim yang banyak memberikan ilmu kepadanya. Memang pilihan yang sulit, tetapi saya sudah laporkan ke Presiden Como, dan ini adalah ketiga kalinya saya ditawarkan gabung ke tim nasional. Dan,
Saya katakan, mungkin ini saatnya saya mengabdi kembali ke timnas, dan alhamdulillah Presiden Komo juga mendukung sepenuhnya, jelas mantan striker timnas Indonesia itu. Lebih lanjut, Kurniawan juga tak ingin melewatkan kesempatan mengabdi kepada negara. Mantan pemain Sampdoria itu bahkan tak menutup pintu jika diminta menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas senior. Intinya, apapun untuk timnas saya siap dimanapun saya ditempatkan karena saya merasa apa yang saya punya mungkin ada manfaatnya untuk sepak bola Indonesia, sambungnya. Kurniawan Dwi Yulianto ditunjuk menjadi pelatih penyerang timnas U20 Indonesia. Kurniawan sendiri bergabung dengan timnas U20 Indonesia untuk membantu Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Pemilik 59 caps di timnas Indonesia memiliki tugas memoles striker Garuda Muda yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Persija hadapi Dewa United, Carlos Pena cari cara terbaik untuk kalahkan Dewa United. Persija Jakarta akan menghadapi lawan berat pada pekan ke-22 BRI Liga 1. Tim asuhan Carlos Pena sudah ditunggu Dewa United di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025. Persija menatap laga tersebut dengan hasil kurang memuaskan. Pasalnya Persija gagal meraih 3 poin dalam 2 laga terakhirnya setelah bermain imbang melawan Persis Solo dan PSBS Biak. Carlos Pena jelas tidak mau mengulang hasil seperti melawan Persis dan PSBS. Ia mempersiapkan tim untuk meraih kemenangan dalam laga tandang melawan Dewa United. Kami selalu menganalisa setiap pertandingan bahkan saat kami menang. Kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki penampilan kami. Jadi saya akan mencari cara terbaik agar bisa mendapatkan poin saat melawan Dewa United, kata Carlos seperti dikutip dari laman Persija ID, dalam 1 pekan ke depan kami akan berlatih untuk mempersiapkan laga melawan Dewa United. Kami pun akan menganalisasi permainan lawan, ucap Carlos melanjutkan. Sementara Persija Jakarta memiliki rapor gemilang dalam urusan produktivitas pada kompetisi BRI Liga 1 2024-25. Selama 15 laga beruntun, Gustavo Almeida CS selalu mencetak gol. Namun di sisi lain, Macan Kemayoran sedang memiliki tren kurang apik dari angka kebobolan. Total 5 gol menodai gawang Persija dalam 2 laga pamungkas. Terakhir, kemasukan 2 gol saat menjamu PSBS Biak, 2 Februari 2024. Bukan angka kebobolan yang kami inginkan. Kami tentu tidak mau kebobolan banyak gol. Tentu akan sulit mencetak 3-4 gol jika kami ingin memenangkan pertandingan. Kami kebobolan dari situasi yang mudah. Kami harus bertahan dengan lebih baik lagi, ujar Carlos Pena. Van Dijk ragukan Kluivert tak akan mampu bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mantan penyerang Persib Bandung, Sergio Van Dijk, meragukan kemampuan Patrick Kluivert untuk mampu membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Van Dijk menilai, mantan bintang Barcelona itu membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan pemain dan membangun sistem permainan yang baru. Van Dijk menyebut, ekspektasi tinggi terhadap Kluivert bisa menjadi tantangan besar, terutama mengingat perubahan filosofi dan strategi yang berbeda dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Saya masih sedikit ragu, karena ekspektasi terhadap Patrick Kluivert sangat tinggi. Dia harus mendapatkan hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia, ujar Van Dijk melalui video Instagramnya, dilihat Kamis, 6 Februari 2025. Menurutnya, pelatih baru biasanya membutuhkan waktu minimal 3 hingga 6 bulan untuk beradaptasi dengan para pemain dan menerapkan sistem permainan yang efektif. Namun, di level tim nasional, waktu yang tersedia sangat terbatas karena pemain hanya berkumpul beberapa kali dalam setahun. Pelatih baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain. Sering juga pelatih ingin membangun sistem permainan baru, dan itu butuh lebih banyak waktu. Mungkin 3-6 bulan. Apalagi ini tim nasional, pemain hanya berkumpul sekitar 6 kali setahun, tambahnya. Bojan Hodak waspadai kembalinya Gali Freitas, Persib Bandung mengaku sulit hadapi skuad penuh PSIS.
Persib Bandung mewaspadai, kembalinya Galih Freitas jelang pertemuan mereka dengan PSIS Semarang. Pelatih Persib Bojan Hodak tak mau jumawa meski mereka dalam tren positif setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Hal ini berkebalikan dengan PSIS Semarang yang baru saja babak belur dihajar Dewa United FC dengan skor 1-4. Persib Bandung akan dijamu PSIS Semarang pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2024-25, Minggu, 9 Februari 2025. Laga PSIS Semarang melawan Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang. Bojan Hodak mengatakan, dirinya tak mau menganggap enteng lawan yang saat ini berkutat di papan bawah klasemen sementara. Saat ini, PSIS berada di peringkat 13 klasemen Liga 1 2024-2025 setelah kalah dari Dewa United. Tim Mahesa Jenar terlihat kurang menggigit dalam laga tersebut karena absennya Galih Freitas di lini depan. Namun, saat pemain asal Timor Leste kembali, itu akan jadi sangat menyulitkan bagi Persib Bandung. Mereka kalah dari Dewa United, tapi di laga terakhir mereka kehilangan beberapa pemain. Sekarang mereka akan kembali dengan skuad penuh saat melawan kami. Mereka tim yang bagus dan terorganisir, kata Bojan Hodak dikutip dari Liga Indonesia Baru. Hodak tak mengerti penyebab PSIS kesulitan menjalani musim ini. Padahal, musim lalu, PSIS bersaing lolos ke babak Championship Series atau 4 besar. Menurutnya, ada masalah non-teknis yang ikut memengaruhi konsistensi tim asuhan Gilbert Agius tersebut. Mungkin, mereka punya masalah di luar lapangan yang berdampak pada posisi mereka sekarang. Tapi, bagi saya, mereka tetap tim yang sulit dihadapi, kata pelatih asal Kroasia ini. Itu sebabnya, dia tetap meminta penggawa Persib waspada terhadap gebrakan yang dibuat Alveandra Dewangga dan kawan-kawan. Terlebih, mereka bermain di kandang sendiri, bisa lebih agresif dan lebih tajam. Apalagi, saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain, katanya.